Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Rajab, insyaallah sekarang ini malam 7 ya. Malam 7 Rajab, kula lan panjenengan sedaya dikaruniai nikmat yang besar untuk bisa bersilaturahmi, bisa kepanggih malih kalian panjenengan. Kula sing bersyukur dikonek panjenengan bersabar bae nggih. Temu wong iki maneh katene. Setelah sekian lama, sekitar 2 bulan nggih, saya vakum. Nuwun sewu, ndang kala wingi kula aturi Ustaz Fathur kapore ngisi dateng mriki, sampun persetujuan saking takmir nggih. Ustaz nggih. Meskipun amargi abah kaula gerah datang Tuban, sehingga saya harus menunggui kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Untungnya juga lagi WFH, jadi saya terapi sendiri. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa, alhamdulillah kata dokter, dan mudah-mudahan juga diberikan kesehatan sebagaimana panjenengan semuanya. Karena hobinya juga sama dengan panjenengan. Hobinya juga taklim di sana. Jadi kalau saya pulang mesti diajak. Kalau tidak salah, bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan. Dan ini sarana bagi kula lan panjenengan sedaya untuk bisa warming up. Pemanasan ya. Pemanasan menjelang Ramadan. Makanya sampai Rasulullah SAW memiliki doa yang diajarkan pada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah ya, kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Dzulhijjah. Bulan Ramadan. Elinge Dzulhijjah, soalnya Dzulhijjah niku enten kurban. Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan tren yang sedemikian rupa yang konon katanya sudah turun ini, nggih. Pandemi mulai turun trennya, mudah-mudahan betul-betul turun dan kita kembali dibebaskan oleh Allah SWT untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa bersengkerama tanpa pakai masker, tanpa cuci tangan gitu. Dan mudah-mudahan nanti bisa lebih enak lagi. Kalau tidak salah, bab yang terakhir itu kita babul aniyah ya. Bab tentang wadah. Jadi bab tentang wadah itu kita sudah sampai hadis ke berapa menikah? Hadis kedua nggih. Jadi yang pertama mengenai larangan kita memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Okay. Jadi la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Terus la tashrabu itu kemudian juga disambung juga dengan wala ta'kulu fi sihafiha. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang kedua, yakni
tentang alladzi yashrabu fi ainai al-fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Jadi hadis yang kedua ini menerangkan tentang posisi orang yang minum dengan menggunakan tempat dari perak, maka sesungguhnya dia ini sedang menuangkan api neraka di dalam perutnya. Sampai hadis ini kemarin kalau tidak salah. Belum? Sudah ya? Sudah. Sampai hadis kalau kedua ya itu yang kedua tentang Babul Aniyah. Tapi belum sampai hadisnya. Oh, belum sampai hadisnya ya. Masih sekedar prolog nggih. Oh, nggih. Baik. Kalau begitu kita bahas sedikit tadi hadis yang pertama sampun nggih. Yang untuk makan dan minum sudah nggih? Sudah. Baik, hadis yang kedua kalau lengkapnya redaksionalnya adalah hadis ini diriwayatkan dari Ummu Salamah. Jadi salah seorang sahabiah ya. Kemudian dia pernah bertemu dengan Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW kemudian bersabda begini, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Hadis ini rawi adalah muttafaqun alaih. Jadi kalau sudah muttafaqun alaih ini kenapa? Wah, wis jos ya, sahih. Sahih. Di dalam hadis ini ada beberapa ibrah ya, yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa kita dilarang dengan status hukum bukan hanya makruh tapi haram meminum dengan wadah yang terbuat dari perak. Ini kalau sudah la tasrabu ya, jadi janganlah kalian minum. Nah, kalau perak itu sudah dilarang, bagaimana dengan emas? Ya, tambah dilarang lagi. Jadi status hukumnya emas itu larangannya lebih tinggi dibandingkan dengan perak. Ada beberapa dalil di dalam Al-Quranul Karim ya. Allah SWT di dalam surat An-Nahl ayat 81 bahwasanya di situ Allah SWT menyebutkan dijadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas. Nah, Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 81 itu, ini maksudnya ini sebagaimana menjelaskan bahwa hadis tersebut teks-teks hukum yang ada di dalam hadis itu menyebutkan sesuatu dan juga membiarkan sesuatu kepada hal yang lebih utama. Jadi kalau hadis tadi kan bunyinya bahwasanya sesungguhnya bahwa orang yang meminum dengan wadah perak maka dia sedang menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Berarti dengan kata lain lebih baik kita tidak minum dengan wadah perak. Nah, ini terjemahannya begitu. Kalau disuguhi gimana? Ya kita terus terang saja. Iya. Ada plastik enggak ya? Saya bungkus. Kira-kira begitu ya. Saya bungkus pakai sedotan. Mungkin begitu kira-kira. Lalu yang kedua ada i'tibar yang kedua yaitu ancaman yang keras bagi orang yang meminum dari wadah yang terbuat dari perak dan emas. Jadi ibrohnya ya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga ada ketetapan balasan terhadap amal yang dilakukan oleh orang yang seperti itu. Balasannya adalah bahwa dia akan berada di dalam neraka setelah nanti kiamat itu tiba. Ini i'tibar yang
ketiga. Kenapa? Karena ini adalah termasuk kalau di dalam kajian fikih itu termasuk sesuatu yang wajib diyakini dan juga kemudian sudah menjadi maklum adanya. Kalau dalam istilah fikih apa ya? Maklum bid darurat. Jadi kemakluman yang ya sudah tidak ada toleransi karena sudah darurat. Kemudian i'tibar yang keempat juga adanya belasan amal perbuatan yang harus sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Jadi kalau tidak pakai wadah emas dan perak, berarti insya Allah juga akan terbebas dari siksa api neraka. Jamaah sekalian, memang sebenarnya di sini ada beberapa perbedaan pendapat. Perbedaan ini bukan pada teks, tapi pada ilat. Pada ilat ini adalah penyebab ya. Karena ilat yang diharamkan ini menggunakan emas dan perak. Nah, ada beberapa ulama atau sebagian ini yang berpendapat bahwasannya ilatnya itu bukan pada tempat yang terbuat dari emas dan perak itu, tapi ilatnya itu adalah at-takabbur. Karena orang yang memakai wadah dari emas dan perak itu dianggap sebagai orang yang mewakili pola hidup yang mewah, gitu, orang yang mewah. Nah, sehingga beberapa ulama itu menyatakan bahwa tidak menerjemahkan bahwa loko-loko ini apa nggih? Sekonyong-konyong nggih. Bahwa diharamkannya itu karena kita pakai wadah emas dan perak, bukan karena emas dan peraknya itu, tetapi karena di sini identik dengan orang yang sombong dan kemudian apa? Dia melakukan sesuatu yang bisa menyinggung terhadap orang miskin. Jamaah sekalian, di sini ada perbedaan dua ulama tadi ya. Ilatnya disebabkan karena kesombongan dan pola hidup atau perilaku yang bisa menyakiti orang yang tidak punya harta. Nah, ada lagi ulama yang lain. Wah, ini mah sebenarnya enggak seberapa haram-haram amat. Ini hanya pendidikan akhlak saja. Ini sebenarnya kalau ad-dinul Islam ini memang fungsinya adalah menyelamatkan dari dekadensi moral. Oleh karena itu kalau ada sekarang ini di antara saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa Islam itu mengekang, Islam itu keras, Islam, sini gak oleh, ini gak oleh, gak enak itu. Sebenarnya bukan tanpa sebab apa-apa, hanya karena mereka ini belum mengetahui secara utuh. Jadi kalau di dalam mempelajari ad-dinul Islam itu tidak hanya sekedar melihat dari permukaan, tetapi juga melihat dari apa asbabun nuzulnya. Kalau hadis juga bagaimana asbabul wurudnya, lalu bagaimana konteksnya dari dalil yang ada itu, sehingga dengan begitu akan didapatkan kebijaksanaan di dalam menerjemahkan dalil itu yang sekonyong-konyong sebenarnya bukan semata-mata untuk menyulitkan, bukan untuk memberatkan kepada umat Rasulullah SAW, tetapi justru menyelamatkan. Jadi naik panjenengan ini terus kemudian gimana caranya nyadarin gitu? Kok ini tugasnya jenengan sedoyo nggih kali kula maksudnya nggih. Karena kita semua ini adalah dai. Berdakwah niku hukumnya napa? Wajib dong nggih. Nggih. Wonten lho sebagian yang masih mengatakan bahwa berdakwah niku hukumnya wajib kanggo habaib, kiai, ustadz yang ada. Mboten. Dai itu berdakwah itu kewajiban setiap muslim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara segolongan ya, di antara kalian segolongan orang, segolongan umat yad'una yang menyeru ilal khairi kepada kebaikan wa ya'muruna bil ma'ruf mengajak kepada kebaikan wa yanhauna 'anil munkar dan kemudian
mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu saya ngatakan ya. Aku qouli hadza wa lakum astaghfirullahaladzim. Al-ahkum bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.